Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Ustadz Rahmat Labib wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan bahasan mengenai aqsamul hadis, jenis-jenis hadis. Dari sisi min haitsul qabulu waraddu, dari sisi diterima dan ditolak. Sudah kita bahas yang pertama al-hadisus sahih, hadis yang sahih. Hadis yang sahih ada 7 tingkatannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Ada hadis sahih menurut Imam Bukhari saja. Yang ketiga sahih menurut Imam Muslim saja. 4 sahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim meskipun keduanya tidak mengeluarkan hadis itu. Yang kelima hadis sahih menurut syarat Imam Bukhari meskipun beliau tidak mengeluarkannya. Yang keenam hadis sahih menurut syarat Imam Muslim meskipun beliau tidak mengeluarkannya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir sahih menurut selain syarat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita lanjut ke jenis hadis yang kedua, yaitu al-haditsul hasan. Al-haditsul hasan huwa ma rawahu adlu qalla dhabtuhu muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin. Hadis hasan lah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Jadi sama dengan syarat hadis sahih, harus adil. Hanya saja qalla dhabtuhu, lebih sedikit dobetnya, jadi hafalannya sedikit di bawah syarat rawi hadis sahih. Jadi soal integritas sama, harga mati ya, tapi soal kompetensi, soal hafalan itu masih bisa ditoleransi ya. Jadi kalau di bawah hadis sahih, dobetnya, dobet ada 2 kan ya, ada dobet kitab, ada dobet sudur. Dobet sudur artinya apa? Kalau ditanya, dia bisa menyampaikan seketika itu karena dia hafal. Kalau dobet kitab, dia nggak hafal, tapi bisa menunjukkan kitabnya. Kitab ini, bahkan mungkin halaman ini, hadis nomor sekian, itu dobet apa namanya? Kitab. Muttasilus sanad. Nah, ini sama syaratnya dengan hadis sahih. Sanadnya harus muttasil, tidak munqati. Tidak apalagi mu'dhal, tidak mu'allaq. Apalagi? Ada mu'allaq, ada mu'dhal. Mursal. Meskipun itu mursal ada khilaf. Apalagi? Alah, itu satu hal lain. Tentang muttasilus sanad itu hal lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, ghairu mu'allalin, tidak ada illah. Sudah kita bahas dalam taisir mustalah hadis. Tidak ada illah. Illah artinya apa? Tidak ada yang mencacati hadis itu yang sifatnya khafi, tersembunyi. Yang memang hanya ahli pakar hadis yang bisa mengetahuinya. Kemudian tiada syadz. Ma makna syadz? Siqah, tapi menyelisihi sejumlah rawi yang lebih siqah, yang lebih awsa'. Nah, kalau sama dengan yang siqah yang lain ya bukan syadz. Syadz itu kalau dia menyendiri, menyelisihi banyak rawi yang lebih siqah. Jadi syarat hadis hasan dengan hadis sahih itu sama dalam 5 syarat kecuali 1, yaitu pada qalla dhabtuhu. Wa min amsilatihi, di antara contoh hadis hasan ma akhrajahu Tirmidzi fi sunanihi, adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab beliau yang berjudul Sunan At-Tirmidzi. Sudah kita bahas tuh di Fathul Mubdi, ada judul-judul kitab hadis sunan, salah satunya Sunan At-Tirmidzi. Qala hadatsana Qutaibah menceritakan kepada kami, kata Imam Tirmidzi, wa hadatsana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jauni an Abi Bakrin an Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu abi bi hadratil adwi, aku mendengar dari ayahku ketika hadirnya musuh, gitu ya, bi hadratil adwi, ketika musuh itu hadir, musuh itu datang. Nah, ayahnya berkata, yaqul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kala itu.
Ketika musuh sedang di hadapan, Nabi memotivasi sahabat. Apa motivasi Nabi? Inna abwabal jannati tahta zilali suyub. Sungguhnya pintu-pintu surga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi kalau mau masuk surga, ayunkan pedangmu, berjihadlah ya, dalam perang, membunuh atau dibunuh. Baik membunuh maupun dibunuh sama-sama ihdal husnayain, kedua-duanya adalah satu daripada dua kebaikan. Jadi Nabi sedang memotivasi sahabat untuk berjihad. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasanun gharibun. Ini adalah hadis yang hasan, tapi gharib. Apa gharib? Apa? Ada dalam satu tabaqah yang rawinya hanya satu, itu harus gharib. Beliau katakan la na'rifuhu min hadithi Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Saya enggak tahu, kami tidak mengetahui hadis ini ya kecuali dari jalur Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Cuma satu, yaitu Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Maka disebut hadis gharib. Intaha. Sampai di situ penjelasan Imam Tirmidzi. Qala Mahmud Tahan At-Naimi, ini pengarang kitab Taisir Mustalahil Hadis. Sudah kita bahas, bahkan hampir kita khatamkan kitabnya itu. Beliau berkata, wa kana hadzal hadisu hasanan. Jadi sama seperti qaulnya Imam Tirmidzi, adalah hadis ini merupakan hadis hasan. Kenapa? Li'anna rijala isnadihi al-arba'ata siqatun. Karena rijal, ya rawi-rawi hadis ini yang jumlahnya 4 orang itu siqah. Semuanya siqah, bisa dipercaya. Siqah itu di atasnya soduk, berarti memenuhi syarat hadis sahih sebenarnya. Illa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Nah, kecuali satu dari 4 tuh, yaitu Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, fa innahu hasanul hadis. Sungguhnya ia, yaitu Ja'far bin Sulaiman hasanul hadis. Jadi ada hasanul hadis, ada dhaiful hadis, ada mungkarul hadis. Nah, itu penyematan nama untuk para perawi hadis. Ya, ingat bahasan tentang jarh wa ta'dil. Ya, ini termasuk jarh wa ta'dil. Ta'dil kan disebut hasan itu berarti ta'dil. Nah, karena sebab Ja'far bin Sulaiman, hadis ini turun martabat dari harusnya sahih jadi hasan. Lidzalika nazalal hadisu an martabatis sahih ila martabatil hasani. Karena itu hadis ini turun derajatnya dari tingkatan sahih menjadi tingkat hasan. Wal hadisul hasanu yuhtajju bihi. Hadis hasan itu bisa dijadikan hujjah dengannya. Kama yuhtajju bis sahihi sawaun bisawain. Sebagaimana hadis sahih itu bisa dijadikan hujjah, sama persis. Tidak ada bedanya. Artinya kita berhujjah dengan hadis hasan itu makbul, diterima. Tidak keliru. Wa in kana dunahu fil quwah, meskipun hadis hasan itu di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan. Ya, dunahu itu di bawah. Walidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha. Karena itulah berhujjah dengan hadis hasan seluruh ahli fikih. Jami'u itu marfu karena dia fa'il dari ihtajja. Wa amilu bihi, dan mereka beramal dengannya. Samil